Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita kembali melanjutkan kajian rutin kitab Bulughul Maram, masih di dalam kitabus sholah, yaitu kitab tentang sholat. Bab yang kedua, babul adzan, yaitu bab tentang adzan, hadis yang ke 146. Wa an Abi Mahdhurah radhiyallahu anhu, dan dari Abu Mahdhurah radhiyallahu anhu, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam a'jabahu sautuhu, sangat mengagumi suaranya. Jadi suaranya siapa? Bilal. Kok bisa Bilal? Abu Mahdhurah, kan dari awal tidak nyebut nama Bilal, bisa Bilal. Jadi Rasulullah sangat mengagumi suaranya Abu Mahdhurah. Fa'allamahul adzan, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kalimat adzan. Rawahu Ibnu Khuzaimah, diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah. Bisa difahami maksud dari hadis ini? Jadi kalimatnya pendek, tapi insya Allah ada beberapa hal yang bisa kita ambil dari hadis ini. Yang pertama, dianjurkan muadzin itu suaranya bagus. Jadi dalam satu musola atau dalam satu masjid, muadzin itu pilih dari suara yang paling bagus. Makanya saya sangat gembira sekali dan sangat mensupport sekali setiap masjid yang tiap tahunnya, contohnya pada waktu bulan Muharram atau bulan Maulid, menyelenggarakan musabaqah, perlombaan adzan untuk anak-anak kecil. Itu bagian dari kaderisasi supaya nantinya ketika muadzin yang sudah sepuh ini beliau pensiun dari adzannya, akan diteruskan digantikan dengan generasi muda yang suaranya juga bagus. Nah, di sini sekali lagi menegaskan pertama bahwa Islam itu tidak mengharamkan musik atau nada. Kalaupun ada hadis yang mengharamkan musik, itu ada alasan-alasan pendukung yang membuat kenapa musik tersebut haram. Jadi bukan general semua musik haram, tapi ada musik-musik tertentu dengan kualifikasi dan syarat tertentu yang membuat kenapa musik itu menjadi haram. Tapi kalau secara keseluruhan, nada itu tidak haram, musik itu tidak haram, karena adzan pun menggunakan nada. Pembacaan Al-Quran juga menggunakan nada, tartil, kemudian qiraah, tilawah, itu semuanya menggunakan nada. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dianjurkan untuk masing-masing orang tahu diri dan tahu potensi diri. Kadang-kadang kan ada di beberapa masjid suaranya tidak bagus, adzan. Nah, ketika datang orang lain yang suaranya bagus, bukannya mundur memberikan tempat kepada yang suaranya bagus, tapi ini malah marah dan merasa tersaingi. Kan ada beberapa kejadian seperti itu. Nah, semestinya harus tahu diri dan tahu potensi diri. Karena kenapa? Kalau memang seandainya para sahabat mencontohkan model-model seperti ini, mestinya yang paling layak untuk jadi muadzin itu adalah Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa? Karena beliau adalah sahabat Nabi yang paling utama, yang paling dekat dengan Rasulullah. Tapi coba kita lihat Khulafaur Rasyidin, bahkan 10 orang sahabat Nabi yang paling utama yang disebutkan namanya dijamin pasti masuk surga, tidak ada satupun dari 10 orang itu yang menjadi muadzin. Mestinya kan yang paling pantas 10 ini, karena orang dalamnya Rasulullah lah istilahnya, orang yang paling dekat dengan Rasulullah. Tapi ternyata Rasulullah memilih orang yang suaranya indah dan merdu. Bilal bin Rabah, Abdullah ibnu Ummi Maktum, termasuk Abu Mahdhurah, karena suaranya indah, suaranya merdu, diajarkan adzan. Ya mirip-mirip dengan imam lah. Imam itu juga sama, untuk menjadi imam itu ada kriterianya. Yang pertama adalah orang yang paling banyak hafalan Qur'annya.
Jadi misalkan di antara kalian bertiga yang paling banyak hafalan Qur'annya siapa, maka dia yang paling berhak menjadi imam. Misalkan ternyata hafalannya sama-sama hafal kulhu. Misal sama-sama hafalannya sama, imbang, maka cari yang tajwid dan makhrajnya paling betul. Hafalannya sama, maka cari yang tajwid dan makhrajnya paling betul, yang paling fasih dalam membaca Al-Quran. Kalau tajwid dan makhrajnya sama-sama imbang, sama-sama tidak betul, misal, maka cari yang suaranya paling indah di antara tiga itu, maka dia yang berhak menjadi imam. Itu ada kriterianya panjang, insya Allah nanti akan sampai pada hadis itu. Sekarang kita fokus pada adzan. Sama adzan, ya cari di antara tiga ini mana yang suaranya paling indah, maka dia yang paling berhak untuk menjadi muadzin utama. Jadi muadzin 1, muadzin 2, muadzin 3. Yang ditulis di nomor 3 jangan tersinggung, yaitu memang potensinya ada di situ. Kan tiap orang kan ada potensi masing-masing. Seperti saya pernah suatu saat diundang ke Malang. Undangannya disuruh qiraah, suruh baca Al-Quran tilawah. Saya bilang salah kalau undang saya tilawah. Kenapa? Saya ngaji tiap hari baca Quran, tajwid makhraj saya menguasai. Tapi kalau nada tilawah, saya tidak menguasai. Orang bisa pusing semua kalau dengerin saya tilawah nanti gitu loh. Jadi jangan saya cari yang suaranya indah ketika menyampaikan bacaan-bacaan Al-Quran. Nah itu artinya apa? Artinya tahu diri. Jangan kesempatan diundang ke Malang, jarang-jarang ini diundang keluar kota untuk jadi qori, ya. Jadi qori bisa KO semua nanti dengar saya jadi qori gitu. Makanya saya tidak berangkat. Atau misalkan kemampuannya sama, kayak saya misalkan diundang ke satu tempat, disuruh mimpin doa. Di tempat itu ada yang lebih alim dari saya, ada yang lebih sepuh dari saya, dan ditokohkan, ya lebih pantas beliau yang memimpin doa. Itu namanya tahu diri dan tahu potensi diri. Penyakitnya di masjid banyak muadzin yang sampai tua tidak mau dipensiun. Kalau udah stroke atau mati tidak pensiun. Ketika dipensiun dia marah. Khotib gitu juga. Pokoknya saya kalau yang waktunya Jumat Pon ini jadwalnya saya. Tidak boleh ada orang lain yang ganti-ganti saya. Itu ada model-model begitu. Nah, kalau ini model begini dilestarikan, kaderisasi akan mandek. Pertanyaannya, orang kan jadi malas nanti jadi khotib, orang malas jadi muadzin, orang malas jadi imam. Generasi muda ini malas mau berkreasi di masjid. Lah terus kalau orang ini nanti mati, yang isi masjid itu siapa? Yang ngurus masjid itu siapa? Maka kasih kesempatan ke generasi muda supaya dia belajar untuk jadi muadzin. Jadikan badal khotib. Kalau misalkan khotib yang bersangkutan ternyata berhalangan, banyak masjid itu setiap Jumat pusing ketika khotibnya yang asli nggak bisa datang karena berbagai macam udzur, nyari badalnya khotib itu repotnya setengah mati. Nah coba bayangkan kalau seandainya generasi muda yang ada di sana dididik, diajarkan. Orang khotbah itu nggak repot kok sebenarnya. Kalau tahu rukun-rukunnya khotbah, orang modal baca aja sudah sah kok khotbahnya. Kan kalau di desa-desa kan khotbah Jumat kan kebanyakan tidak pakai bahasa Indonesia kan, pakai bahasa Arab kan, yang baca maupun yang dengerin sama-sama tidak ngerti kan, tapi itu sah gitu lah. Salat Jumatnya sah. Nah itu ada badal. Sama imam pun itu harus ada badalnya dari generasi muda. Kan banyak, tiap kampung, tiap desa kan pasti ada alumni pondok pesantren juga kan dari situ kan. Nah alumni pondok pesantren itu libatkan untuk memakmurkan masjid. Jadi saya menghimbau melalui dari kajian ini, siapapun yang menonton video ini, wahai para khotib yang sudah sepuh, imam yang sudah sepuh, muadzin yang sudah sepuh, kasih kesempatan generasi muda untuk meneruskan estafet dalam rangka memakmurkan masjid. Karena kalau sampai masjid ini nggak berjalan gara-gara yang tua-tua yang sepuh-sepuh ini egois, maka dia yang akan dituntut oleh Allah pertanggungjawabannya. Imam meninggal, tidak ada yang mau jadi imam gara-gara dulu waktu imam yang sepuh ini tidak mau
diganti. Pokoknya kalau saya yang datang ke masjid tidak boleh ada yang jadi imam. Yang muda-muda malas nggak mau ke masjid. Akhirnya imam yang sepuh ini wafat, tidak ada yang ngurus masjid. Nah ini akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Maka teruskan tongkat estafet ini kepada generasi muda. Kalian pun nanti kalau sudah sepuh jangan karena tibi juga gitu. Kalau karena tibi juga ya sama ceritanya. Jadi kemunduran masjid itu kalau saya lihat, kenapa masjid zaman sekarang kok banyak yang mundur? Ya karena pengurus-pengurus yang sepuh-sepuh ini tidak mau meneruskan estafet kepemimpinannya. Ketua takmirnya kalau tidak mati tidak mau dipensiun. Kalau tidak seterus tidak mau dipensiun. Orangnya sudah mulai pikun-pikun, mulai ngeloleh. Gitu. Habis ngomong apa lupa. Tapi diganti, marah, tidak mau. Loh gimana masjid ini bisa makmur? Ganti yang muda, yang energik, yang punya giroh semangat cinta kepada masjid, kepemimpinannya bagus, organisasinya bagus, tempatkan sesuai pada tempatnya. Yang sepuh-sepuh ini jadi penasehat, dilihat, oh kalau yang muda ini melenceng, betulkan, itu lebih betul. Orang yang sepuh itu cocoknya sudah bukan jadi aktor, tapi jadi sutradara, jadi penasehat gitulah. Kalau nggak bener dibenerin. Yang kedua, memperbagus azan ini maksudnya tidak boleh ada kesalahan lafaz dengan harokatnya berubah, berhentinya ada yang kurang, sebagian huruf ada yang berkurang dan ada yang bertambah. Jadi harus ada semangat untuk mengupgrade kemampuan azan. Jangan dari zaman dulu sampai sekarang kemampuan itu sama dari pelafalannya. Karena banyak azan pelafalannya tidak betul. Ngomong Allah tidak bisa, ngomong Masya Allah, Masya Allah. Akhirnya begitu azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, ada benda yang gitu, Asyhadu an la ilaha illallah. Itu apa? Tidak ada orang yang bisa ganti model begitu itu. Itu semestinya ada kaderisasi. Semestinya yang punya kemampuan itu harus tampil. Dan yang model Allahu Akbar ini mestinya tahu diri. Jangan diteruskan kemampuan-kemampuan seperti itu untuk terus tampil. Kenapa? Bahaya anak-anak yang kecil yang sedang belajar itu nanti bisa keliru belajar, dianggap Allahu Akbar itu yang betul gitu loh ya. Jadi semangat kalau misalkan di tempat kalian dipercaya menjadi pengurus masjid, dipercaya jadi muadzin, jadi imam dan lain sebagainya, harus punya semangat untuk ada program kaderisasi supaya nanti ketika kalian pergi, siapapun yang terlibat di dalam masjid itu mampu untuk meneruskan tugas-tugas yang ada yang pernah kalian pikul gitu. Jangan egois, jangan kalau selain saya tidak boleh ada yang megang. Nah, itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah ketika kalian pergi dan kegiatan di masjid itu tidak berjalan. Bayangkan kalau sampai khutbah Jumat batal gara-gara tidak ada khotibnya. Bayangkan kalau sampai tidak ada sholat berjamaah gara-gara tidak ada muadzin dan imamnya. Itu. Jadi hati-hati, jangan mengedepankan keegoisan. Justru amal jariahnya akan meningkat banyak kalau ada program kaderisasi estafet kepada generasi muda. Ada pertanyaan sampai di sini? Mudah-mudahan semuanya panjang umur, sehat, selamat, cita-citanya dikabulkan oleh Allah, mendapatkan rezeki yang barokah dan melimpah, mendapatkan jalan keluar dari setiap kesulitan yang dihadapi, dilindungi oleh Allah dari segala macam mara bahaya, mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Al-Fatihah. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.